أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bagi setiap muslim yang hendak mengerjakan sholat tahajud, wajib tahu dan mengerti bacaan sholat tahajud. Apa saja bacaan dalam sholat tahajud? Secara garis besarnya, ada dua macam bacaan dalam sholat tahajud. Pertama adalah bacaan yang wajib, yang artinya bacaan yang harus ada dalam sholat tahajud dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua adalah bacaan yang sunnah, yakni bacaan yang dianjurkan untuk kita lakukan. Jika kita melakukannya, maka kita akan mendapat tambahan pahala sunnah, dan jika kita meninggalkannya, maka tidaklah mengapa dan sholat kita tetaplah sah. Nah, pada kesempatan ini, di sini kami akan sampaikan penjelasan tentang bacaan yang wajib dalam sholat tahajud. Mari simak penjelasannya hingga akhir video ini agar bisa dimengerti dan dipahami dengan benar. Baik, apa saja bacaan yang wajib dalam sholat tahajud? Dalam sholat tahajud atau saat kita mengerjakan sholat tahajud, hanya ada 5 bacaan yang wajib. Sekali lagi, hanya ada 5 bacaan saja. Selain 5 bacaan ini, berarti bukan termasuk bacaan yang wajib dalam sholat tahajud. 5 bacaan ini yang kemudian oleh ulama fikih dinamai rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli adalah rukun bacaan sholat yang harus ada di dalam sholat. Rukun qauli ini wajib dibaca dan diucapkan dengan lisan, yakni dengan ucapan yang minimalnya harus bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Jadi dalam membacanya tidak cukup dengan qomat kamit saja, akan tetapi harus mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh telinga diri kita sendiri. Ini mengandung hikmah dan manfaat untuk menggerakkan hati agar mudah mengingat bacaan yang kita baca di dalam sholat. Lalu apa saja 5 bacaan yang wajib dalam sholat tahajud? Bacaan yang pertama atau yang ke-1 adalah takbiratul ihram atau takbir pembuka sholat. Takbiratul ihram ini termasuk salah satu rukun sholat yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika sampai ditinggalkan, entah karena kita lupa atau sengaja, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Bagaimana cara membaca takbiratul ihram? Cara membaca takbirnya yaitu setelah kita berdiri tegak, lalu kita ucapkan kalimat Allahu Akbar. Lafal takbir ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi, dan tidak pula boleh diganti dengan yang lainnya. Jadi bacanya Allahu Akbar, lafal Allahnya kita baca panjang, kemudian lafal akbarnya kita baca pendek. Yang terpenting untuk diingat ketika membaca takbir Allahu Akbar, bacanya harus didengar oleh telinga kita sendiri, jangan hanya gerakan lidah saja. Lalu apakah harus dengan mengangkat tangan ketika membaca takbir? Jawabnya adalah tidak wajib dan tidak harus.
Yang wajib hanya bacaan takbirnya Allahu Akbar. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbir, maka itu hanya sunnah atau dianjurkan saja. Boleh sambil kita mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, dan boleh juga tidak. Yang terpenting bacaan takbirnya dibaca dengan jelas dan dapat didengar oleh telinga sendiri, itu saja sudah cukup. Itulah bacaan wajib yang pertama. Lalu bacaan wajib yang kedua adalah membaca suratul Fatihah atau surat Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah termasuk bacaan yang wajib di dalam sholat tahajud. Sehingga jika tidak membacanya, entah karena lupa atau sengaja, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah dalam sholat? Cara bacanya sama seperti bacaan takbiratul ihram, yakni harus dengan suara yang mampu didengar oleh telinga kita sendiri. Semua ayat-ayat Al-Fatihah yang jumlahnya ada 7 ayat harus kita baca semuanya, termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim harus ikut dibaca. Kemudian bacaan surat Al-Fatihah ini wajib dibaca di tiap rakaat sholat tahajud. Jadi jika misalnya kita sholat tahajud 2 rakaat, maka berarti baca Fatihahnya 2 kali, yakni di rakaat pertama ketika berdiri setelah membaca doa iftitah, dan di rakaat kedua ketika berdiri setelah bangun dari sujud. Selanjutnya bacaan yang ketiga yang harus kita baca dalam sholat tahajud adalah bacaan tahiyat akhir, atau ada juga yang menggunakan istilah tasyahud akhir. Jadi tahiyat akhir dan tasyahud akhir itu maknanya adalah sama saja, hanya beda istilah saja, maka jangan sampai Anda dibuat bingung. Kapan kita wajib membaca bacaan tahiyat akhir ini? Yakni pada saat duduk yang terakhir sebelum salam. Perlu untuk diketahui bahwa dalam sholat tahajud 2 rakaat itu hanya ada 1 bacaan tahiyat, yaitu tahiyat akhir. Adapun bacaan tahiyat awal, maka itu tidak ada, sebab bacaan tahiyat awal itu hanya ada pada sholat yang jumlah rakaatnya 3, misalnya seperti sholat maghrib, atau sholat yang jumlah rakaatnya 4, seperti sholat Aisyah, sholat duhur, atau sholat asar. Maka sekali lagi, dalam sholat tahajud 2 rakaat tidak ada bacaan tahiyat awal, sama halnya seperti kita melaksanakan sholat subuh yang tidak ada tahiyat awalnya. Adapun bacaan yang wajib yang harus kita baca saat tahiyat akhir adalah sebagai berikut: At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacanya cukup sampai di sini saja. Inilah yang dinamai bacaan tahiyat atau tasyahud. Berikutnya, bacaan keempat yang harus dibaca dalam sholat tahajud adalah sholawat Nabi. Bacaan sholawat Nabi termasuk bacaan wajib dalam sholat, sehingga jika sampai ditinggalkan maka sholatnya tidaklah sah. Kapan membaca sholawat Nabi? Bacaan sholawat Nabi ini dibaca di akhir sholat setelah bacaan tahiyat akhir. Jadi setelah kita selesai membaca tahiyat akhir, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita lanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Seperti apa bacaan sholawatnya? Bacaan sholawat Nabi di dalam sholat itu ada yang panjang dan ada pula yang pendek.
Silahkan kita boleh pilih mau membaca sholawat Nabi yang panjang, yang tentu saja ini yang paling utama. Bacaan sholawat Nabi yang panjang disebut bacaan sholawat Ibrahimiyah. Bacaannya adalah sebagaimana berikut ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Inilah bacaan sholawat Nabi yang panjang. Atau jika kita ingin membaca bacaan sholawat Nabi yang pendek saja, maka itu juga boleh, yakni minimalnya kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi bacaannya tidak sampai fil alamina innaka hamidum majid. Maka jika setelah membaca sholawat Nabi yang pendek ini, kita langsung uluk salam, sholatnya sudah benar dan sudah sah. Kemudian yang terakhir, bacaan kelima yang wajib dibaca dalam sholat adalah bacaan uluk salam. Minimalnya bacaan uluk salam adalah kita membaca Assalamualaikum. Jika ingin lebih sempurna, maka kita tambahkan dengan ucapan warahmatullah. Penting untuk dipahami bahwa uluk salam yang wajib dilakukan dalam sholat adalah uluk salam yang pertama. Biasanya saat melakukan uluk salam yang pertama ini, kita sambil menolehkan wajah ke arah kanan. Perlu untuk diketahui bahwa menolehkan wajah ke arah kanan ini hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Jadi yang wajib adalah bacaan uluk salam saja, yakni kita mengucapkan Assalamualaikum. Adapun uluk salam yang kedua, sembari menolehkan wajah ke arah kiri, maka itu hukumnya hanya sunnah, yang artinya dianjurkan untuk dilakukan, akan tetapi tidak harus atau tidak wajib. Jadi kepada saudaraku semuanya, selama orang yang menjalani sholat tahajud sudah membaca 5 bacaan tadi, maka sholat tahajudnya sudah dihukumi sah. Meskipun ia tidak membaca bacaan yang lainnya, termasuk jika orang yang sholat tahajud tidak membaca doa iftitah misalnya, atau ia berusaha membaca doa iftitah akan tetapi tidak selesai, maka sholat tahajudnya tetaplah sah, karena membaca doa iftitah itu hukumnya hanya sunnah atau dianjurkan saja, bukan termasuk bacaan yang wajib. Bagaimana dengan membaca suratan setelah Al-Fatihah? Apakah termasuk wajib? Coba pemirsa perhatikan lagi videonya dari awal. Apakah membaca suratan termasuk bagian dari 5 bacaan yang tadi sudah disebutkan? Tentu saja tidak. Berarti membaca surat setelah Al-Fatihah bukanlah sesuatu hal yang wajib. Yang artinya jika dalam sholat tahajud kita tidak membaca surat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah, maka sholat tahajud kita tetaplah sah. Begitu pula dengan membaca bacaan ketika ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini termasuk bacaan sunnah yang boleh dibaca dan boleh pula tidak. Bacaan i'tidal Sami'allahu liman hamidah. Ini juga termasuk bacaan yang sunnah yang sah jika ditinggalkan. Bacaan-bacaan yang lainnya yakni bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaan duduk di antara 2 sujud Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semua bacaan-bacaan ini sifatnya hanya sunnah saja,
yang artinya apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapat tambahan pahala sunnah, dan apabila kita meninggalkannya, maka sholat kita tetaplah sah. Kesimpulannya, bacaan dalam sholat tahajud itu hanya sedikit, hanya ada 5 bacaan saja yang wajib kita baca. Adapun bacaan-bacaan yang lainnya, maka itu hanya sunnah saja. Jadi bagi Anda yang ingin sholat tahajud, tapi belum hafal semua bacaannya, silahkan bisa difokuskan untuk menghafal 5 bacaan tadi. Atau bagi yang ingin sholat tahajud dan ingin mengerjakannya dengan ringan saja, bisa hanya membaca 5 bacaan tersebut. Demikian, semoga penjelasan ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.